Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Kali ini saya akan sampaikan narasi volume 2 sebagai lanjutan atas narasi volume 1 sebelumnya terkait tentang kepemimpinan dan keterkaitan masalah penerapan hukum dalam keluarga, sosial kemasyarakatan, dan negara menurut persepsi agama Islam dalam bentuk Amirul Mukminin dan Khalifah versus negara sekuler. Narasi ke-6 tentang pemimpin kafir yang selalu menghina dan merendahkan umat Islam. Ayat ini menunjukkan bahwa para pemimpin kafir dari orang sekuler selalu menghina umat Islam yang menganggap Islam tidak memiliki kelebihan dan keutamaan apapun dibandingkan dengan mereka sehingga mereka menganggap sebagai orang yang sangat rendah dan terhina. Makanya mereka selalu menolak penerapan hukum Islam dalam negara yang dianggap hukum Islam tidak cocok dengan keinginan dan hawa nafsu mereka. Tapi tidak ada ulama yang mau berjuang dalam menghadapi permasalahan ini, karena mayoritas mereka adalah ulama sekuler. Bahkan penerapan hukum dan syariat Islam khusus bagi pembentuknya saja tetap dilarang oleh sistem negara sekuler. Makanya konsep usulan piagam Jakarta tidak diterima oleh mereka dan dibuang ke tempat sampah agar tidak diambil lagi oleh umat Islam di negara tersebut. Referensi Quran ayat 27 Surah Hud. Faqala al-mala'u lazina kafaru min qaumihi man naraka illa basyarum mislana wa man naraka tabaka illa lazina hamharsiluna ba'di yarqoye wa man narolakum alaina min fadlin bal basunukum kasibin. Maka berkatalah pemimpin-pemimpin yang kafir dari kaumnya, kami tidak melihat kamu, melainkan sebagai seorang manusia biasa seperti kami, dan kami tidak melihat orang-orang yang mengikuti kamu, melainkan orang-orang yang hina-hina di antara kami yang lekas percaya saja, dan kami tidak melihat kamu memiliki sesuatu kelebihan apapun atas kami, bahkan kami yakin bahwa kamu adalah orang-orang yang dusta. Ayat tersebut menjelaskan bahwa memang para pemimpin dan kaumnya dari orang-orang kafir dan sekuler selalu menganggap kaum muslimin sebagai manusia biasa yang rendah dan hina posisinya di mata mereka dan sama sekali tidak memiliki kelebihan apapun menurut pandangan mereka dan bahkan dianggap sebagai orang yang berdusta. Sebenarnya hal ini adalah merupakan bentuk pelecehan terhadap umat Islam, makanya mereka selalu menolak hukum Allah dalam negara dengan membentuk negara sekuler dan bukan negara yang menerapkan hukum Allah. Tapi hukum agama harus dipisahkan dan dijauhkan dari sistem politik dan kenegaraan karena dianggap terlalu rendah dibandingkan hukum yang mereka buat menurut keinginan dan hawa nafsunya yang selalu mendukung kepentingannya. Respons mereka atas narasi di atas dari media digital. Ayat yang Anda sebutkan, yaitu, maka berkatalah pemimpin-pemimpin yang kafir dari kaumnya, kami tidak melihat kamu, melainkan sebagai seorang manusia biasa seperti kami, dan kami tidak melihat orang-orang yang mengikuti kamu, melainkan orang-orang yang hina-hina di antara kami yang lekas percaya saja, dan kami tidak melihat kamu memiliki sesuatu kelebihan apapun atas kami, bahkan kami yakin bahwa kamu adalah orang-orang yang dusta, adalah penggalan dari surat Hud ayat 27 dalam Al-Quran. Penjelasan, ayat ini menggambarkan reaksi kaum yang menolak dakwah Nabi Nuh. Mereka, yang merupakan pemimpin-pemimpin kafir dari kaumnya, menolak ajakan Nabi Nuh dengan beberapa alasan. 1. Menganggap Nabi Nuh manusia biasa. Mereka tidak melihat Nabi Nuh memiliki kelebihan apapun di atas mereka, sehingga merasa tidak perlu mengikuti ajarannya. 2. Meremehkan pengikut Nabi Nuh. Mereka merendahkan pengikut Nabi Nuh sebagai orang-orang yang lemah, hina, dan mudah percaya begitu saja tanpa berpikir panjang. 3. Menduga Nabi Nuh berdusta. Mereka secara tegas menyatakan bahwa mereka tidak percaya pada kenabian Nabi Nuh dan menganggapnya sebagai pendusta. Ayat ini memberikan gambaran tentang bagaimana orang-orang yang sombong dan memiliki kedudukan tinggi seringkali menolak kebenaran karena merasa diri mereka lebih baik dan tidak membutuhkan bimbingan dari orang lain, terutama jika orang tersebut dianggap lebih rendah dari mereka, menurut tafsir Al-Quran. Pernyataan tersebut mengandung beberapa asumsi dan perspektif yang perlu diklarifikasi. Tidak semua pemimpin non-muslim atau yang mengandung ideologi sekuler selalu menghina umat Islam atau menolak penerapan hukum Islam. Begitu pula, tidak semua ulama yang ada saat ini bisa dikategorikan sebagai ulama sekuler.
Poin-poin yang perlu diperhatikan. 1. Heterogenitas pemimpin. Tidak semua pemimpin yang menganut ideologi sekuler memiliki pandangan yang sama terhadap Islam. Ada yang memiliki pandangan inklusif dan menghargai keberagaman, sementara yang lain mungkin memiliki pandangan yang lebih eksklusif. 2. Perbedaan pemahaman. Penolakan terhadap penerapan hukum Islam bisa jadi bukan karena kebencian, tetapi karena perbedaan pemahaman tentang bagaimana hukum Islam seharusnya diterapkan dalam konteks negara modern dan pluralistik. Ada perdebatan tentang apakah hukum Islam bisa diterapkan secara universal atau perlu disesuaikan dengan konteks lokal. 3. Ulama dan kepemimpinan. Tidak semua ulama adalah tokoh yang berjuang untuk penerapan hukum Islam secara formal dalam negara. Ada ulama yang fokus pada pendidikan agama, pembinaan akhlak, dan dakwah, sementara yang lain mungkin lebih aktif dalam ranah politik. Tidak semua ulama yang aktif dalam politik bisa disebut ulama sekuler. 4. Kritik terhadap ulama. Kritik terhadap ulama yang tidak berjuang dalam konteks ini bisa jadi berasal dari kelompok tertentu yang menginginkan perubahan sosial yang lebih radikal. Namun, perlu diingat bahwa ulama juga memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda-beda. 5. Hukum Islam dan negara. Penerapan hukum Islam dalam negara adalah isu yang kompleks dan kontroversial. Ada perdebatan tentang bagaimana hukum Islam dapat diterapkan tanpa melanggar hak asasi manusia, prinsip demokrasi, dan kebebasan beragama. Penting untuk diingat, diskusi tentang hubungan antara agama dan negara harus dilakukan dengan kepala dingin dan saling menghormati. Penting untuk memahami berbagai perspektif dan argumen yang terlibat dalam perdebatan ini. Penting untuk mencari solusi yang adil dan inklusif untuk semua warga negara. Kesimpulan, pernyataan tersebut mengandung generalisasi dan stereotip yang tidak selalu benar. Perlu ada pemahaman yang lebih mendalam tentang berbagai perspektif dan isu yang terlibat dalam hubungan antara Islam, politik, dan negara. Penting juga untuk tidak menggeneralisasi semua pemimpin atau ulama, karena ada keragaman dalam pandangan dan peran yang mereka mainkan. Komentar atas respons mereka. Dari respons yang disampaikan oleh mereka tampaknya masih bersifat ambiguity hanya untuk membela pemahaman mereka karena tidak berdasarkan ayat Quran yang sebenarnya, bahkan selalu mengarahkan agar pemahaman Quran hanya jika sesuai dengan kepentingannya meskipun kalimat ayat tersebut jelas dan muhkam. Bahkan ada dari respons mereka yang menganggap bahwa penerapan hukum Allah dalam negara bisa bertentangan dengan hak asasi manusia dan kebebasan dalam sistem negara demokrasi, sehingga mereka merasa hukum yang dibuat oleh Allah adalah tidak adil, padahal Allah adalah merupakan sebagai pencipta alam dan mereka juga adalah merupakan bagian dari ciptaannya. Jadi betapa sombongnya mereka orang sekuler termasuk para ulamanya meskipun mayoritas mereka mengaku beragama Islam, sehingga perlu diragukan status keislamannya. Semua responsnya tidak ada yang fokus pada masalah kewajiban tentang penerapan hukum Allah saat kehidupan di dunia dengan konsep kepemimpinan Emirat Islam dan Khalifah, sepertinya tetap mendukung negara dengan sistem sekuler. Demikianlah narasi ini dibahas sebagai wacana dalam memberikan pencerahan atas pentingnya penerapan hukum Allah dalam setiap aspek kehidupan yang dilakukan oleh pemimpin, baik dalam skala lingkup keluarga, sosial, negara, dan global sedunia. Agar kita benar-benar mendapat petunjuk dari Allah serta terhindar dari konsekuensi atas nasib kehidupan di akhirat kelak. Amin. Narasi ketujuh, tentang kriteria yang disebut sebagai pemimpin syaitan. Yang dimaksud syaitan sebagai pemimpin adalah mereka para pemimpin yang tidak menggunakan dan menerapkan hukum yang diturunkan Allah dalam semua kitab termasuk Taurat, Zabur, Injil, dan Quran, tetapi menggunakan hukum yang mereka buat sesuai keinginan dan hawa nafsunya seperti yang dilakukan oleh orang-orang sekuler yang membuat aturan hukum sesukanya yang diberlakukan dalam negara. Referensi Quran ayat 63, Surah An-Nahl. Talawil laqad arsalna ila umamin min qablika fasayana lahum syaitanu amalahum fahuwa waliyuhum yauma walahum azabun alim. Demi Allah, sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami kepada umat-umat sebelum kamu, tetapi syaitan menjadikan umat-umat itu memandang baik perbuatan mereka yang buruk, maka syaitan menjadi pemimpin mereka di hari itu dan bagi mereka azab yang sangat pedih. Dari penjelasan ayat di atas, meskipun sebenarnya telah diutus para rasul yang menyampaikan kebenaran berupa kitab-kitab mulai dari Taurat, Zabur, Injil, dan Quran yang mengatur seluruh tata kehidupan manusia yang baik dan adil dalam semua aspek kehidupan.
Tetapi pemikiran yang diilhami syaitan akan tetap selalu memandang baik atas perbuatan buruk yang mereka terapkan melalui hukum yang mereka buat sesukanya dan menjadikan syaitan hawa nafsu menjadi pemimpin-pemimpin mereka. Maka nanti mereka akan mengalami konsekuensi azab yang pedih baik di dunia berupa kesulitan dan bencana dan di akhirat akan mengalami azab neraka yang kekal. Respons mereka atas narasi di atas dari media digital. Ayat tersebut adalah penggalan dari surat An-Nahl ayat 63 yang berbunyi, "Demi Allah, sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami kepada umat-umat sebelum kamu, tetapi syaitan menjadikan umat-umat itu memandang baik perbuatan mereka yang buruk, maka syaitan menjadi pemimpin mereka di hari itu dan bagi mereka azab yang sangat pedih." Terjemahan lengkap. Demi Allah, sungguh kami telah mengutus rasul-rasul kepada umat-umat sebelum kamu, tetapi setan menjadikan mereka memandang baik perbuatan mereka yang buruk. Maka setan itu menjadi pemimpin mereka pada hari itu dan bagi mereka azab yang pedih. Kandungan ayat. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah SWT telah mengutus rasul-rasul kepada setiap umat sebelum umat Nabi Muhammad SAW. Namun, setan menggoda dan menghiasi perbuatan buruk mereka sehingga mereka menganggapnya baik. Pada akhirnya, setan menjadi pemimpin mereka di akhirat dan mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Tafsir. Ayat ini memberikan peringatan bahwa setan selalu berusaha menyesatkan manusia dengan menghiasi perbuatan buruk sehingga tampak indah dan menarik. Oleh karena itu, penting bagi umat Islam untuk selalu berpegang teguh pada ajaran Al-Quran dan Sunnah, serta waspada terhadap tipu daya setan. Ayat tersebut, yang terdapat dalam QS An-Nahl ayat 63, menjelaskan bahwa Allah SWT telah mengutus para rasul kepada umat-umat sebelum Nabi Muhammad SAW untuk membimbing mereka. Namun, setan berhasil menjadikan perbuatan buruk umat-umat itu terlihat baik, sehingga mereka mengikuti setan dan kelak akan mendapatkan azab yang pedih. Penjelasan lebih lanjut. Pengutusan Rasul. Allah SWT menegaskan bahwa Dia telah mengutus rasul-rasulnya kepada setiap umat untuk membimbing mereka menuju jalan yang benar dan menjauhi kesesatan. Peran setan. Setan berusaha menyesatkan manusia dengan menghiasi perbuatan buruk mereka sehingga terlihat indah dan menarik. Dengan demikian, setan berhasil menjadikan mereka sebagai pengikutnya. Akibat mengikuti setan, mereka yang mengikuti setan dan meninggalkan ajaran rasul-rasul akan mendapatkan azab yang pedih di akhirat kelak. Pemimpin yang sesat. Ayat ini juga menyoroti bahwa setan menjadi pemimpin bagi mereka yang mengikuti kesesatan, bukan pemimpin yang berdasarkan hukum Allah SWT. Penerapan dalam konteks saat ini. Ayat ini relevan dalam konteks saat ini, di mana godaan dunia dan bisikan setan masih sangat nyata. Manusia perlu waspada terhadap berbagai bentuk kesesatan yang mungkin terlihat menarik, dan senantiasa berpegang teguh pada ajaran agama serta mengikuti tuntunan rasul-rasul Allah SWT. Pentingnya hukum Allah. Ayat ini juga menekankan pentingnya menerapkan hukum Allah SWT dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam kepemimpinan. Para pemimpin yang tidak menggunakan hukum Allah SWT dan lebih mengikuti hawa nafsu serta keinginan pribadi, pada dasarnya telah mengikuti jalan setan dan akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Ayat Al-Quran yang Anda sebutkan, yaitu surat An-Nahl ayat 63, menjelaskan bahwa Allah telah mengutus rasul-rasul kepada umat-umat sebelum Nabi Muhammad, namun setan berhasil menjadikan umat-umat tersebut memandang baik perbuatan buruk mereka. Setan kemudian menjadi pemimpin mereka, dan mereka akan mendapatkan azab yang pedih di akhirat. Dalam konteks ini, pemimpin yang dimaksud bukanlah hanya penguasa secara formal, tetapi juga mereka yang mengikuti hawa nafsu dan membuat hukum sendiri, bukan hukum Allah, sehingga menyesatkan umat. Berikut adalah penjelasan lebih rinci. Ayat An-Nahl 63 menjelaskan tentang Allah telah mengutus para rasul kepada umat-umat sebelum Nabi Muhammad untuk membimbing mereka menuju jalan yang benar. Namun, setan berhasil mempengaruhi sebagian umat untuk mengikuti perbuatan buruk mereka, menganggapnya baik. Setan sebagai pemimpin. Dalam konteks ayat ini, setan menjadi pemimpin dalam arti menyesatkan dan membimbing manusia kepada perbuatan buruk, bukan dalam arti kekuasaan formal. Pemimpin yang tidak berpegang pada hukum Allah.
Ayat ini menyoroti bahayanya orang-orang yang mengikuti hawa nafsu dan membuat hukum sendiri, yang pada hakikat adalah mengikuti ajakan setan. Contoh dalam kehidupan nyata. Ayat ini relevan dengan kondisi saat ini di mana ada orang-orang yang membuat hukum yang bertentangan dengan ajaran agama, seperti yang mungkin dilakukan oleh kelompok sekuler atau mereka yang menerapkan Pancasila secara keliru. Pentingnya berpegang pada hukum Allah. Ayat ini juga mengingatkan pentingnya berpegang pada hukum Allah yang terdapat dalam kitab-kitab suci, termasuk Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran, sebagai pedoman hidup. Dengan demikian, ayat ini tidak hanya berbicara tentang kekuasaan formal, tetapi juga tentang pengaruh setan dalam menyesatkan manusia melalui hawa nafsu dan pembuatan hukum yang tidak berdasarkan wahyu Allah. Komentar atas respons mereka. Dari respons yang disampaikan oleh mereka tampaknya masih bersifat ambiguity hanya untuk membela pemahaman mereka karena tidak berdasarkan ayat Quran yang sebenarnya, bahkan selalu mengarahkan agar pemahaman Quran hanya jika sesuai dengan kepentingannya meskipun kalimat ayat tersebut jelas dan muhkam. Dalam responsnya yang mereka sebutkan bahwa yang dimaksud pemimpin adalah bukan hanya pemimpin formal tetapi juga kepada semua orang yang terpengaruh oleh setan yang menyesatkan manusia adalah tidak tepat, karena narasi di atas adalah terkait dengan pemimpin syaitan yang sebenarnya adalah hanya terkait dengan pemimpin formal dan legislator yang bisa membuat hukum selain hukum yang ditetapkan Allah, melainkan membuat hukum sesuai keinginan hawa nafsunya, dan bahkan bertentangan dan menolak dengan tegas atas penerapan hukum Allah dalam negara. Semua responsnya tidak ada yang fokus pada masalah kewajiban tentang penerapan hukum Allah saat kehidupan di dunia dengan konsep kepemimpinan Emirat Islam dan Khalifah, sepertinya tetap mendukung negara dengan sistem sekuler. Demikianlah narasi ini dibahas sebagai wacana dalam memberikan pencerahan atas pentingnya penerapan hukum Allah dalam setiap aspek kehidupan yang dilakukan oleh pemimpin, baik dalam skala lingkup keluarga, sosial, negara, dan global sedunia. Agar kita benar-benar mendapat petunjuk dari Allah serta terhindar dari konsekuensi atas nasib kehidupan di akhirat kelak. Amin. Narasi ke-8 tentang setiap umat dan pemimpinnya akan dipanggil dan dikumpulkan untuk diberikan catatan kitab amalnya di akhirat kelak. Ingatlah suatu hari yang di hari itu kami panggil tiap umat dengan pemimpinnya. Dan barang siapa yang diberikan kitab amalannya di tangan kanannya, maka mereka ini akan membaca kitabnya itu, dan mereka tidak dianiaya sedikitpun. Jika umat Islam dipimpin oleh selain pemimpin yang ditentukan oleh Allah untuk memimpinnya dan mereka mendukungnya seperti kepada pemimpin sekuler, maka catatan amalnya akan diberikan tidak di tangan kanannya sehingga akan termasuk orang yang merugi dengan risiko menjadi penghuni neraka. Karena kepemimpinan dalam Islam hanya dalam bentuk negara Emirat Islam dan Khalifah, selainnya adalah termasuk pemimpin kafir, zalim dan fasik karena tidak menerapkan hukum Allah dalam negara sesuai surah Al-Maidah ayat 44 sampai ayat 50. Referensi Quran ayat 71 surah Al-Isra. Yauma nadkhulu nasim bi imamihim faman utiya kitabahu bi yaminihi fa ulaika yaqra'una kitabahum wa la yuzlamuna fatila. Ingatlah suatu hari yang di hari itu kami panggil tiap umat dengan pemimpinnya. Dan barang siapa yang diberikan kitab amalannya di tangan kanannya, maka mereka ini akan membaca kitabnya itu, dan mereka tidak dianiaya sedikitpun. Dari keterangan ayat yang disebutkan di atas, menjelaskan bahwa nanti di akhirat dalam proses pengadilan di hari hisab setiap umat akan dipanggil dan dikumpulkan dengan para pemimpinnya, dan kepada mereka akan diberikan semua catatan amalnya yang akan disampaikan melalui tangan kanannya, dan mereka akan membacanya dengan merasa senang karena tidak akan dianiaya sedikitpun. Namun sebaliknya akan ada orang-orang dan para pemimpinnya yang menerima catatan amalnya bukan melalui tangan kanannya, dan mereka akan melihat catatan amalnya berupa keburukan yang akan merugikan mereka dengan konsekuensi masuk neraka. Jadi peranan pemimpin di sini sangat besar pengaruhnya bagi kelompok orang, karena pemimpin akan menentukan jalan hidup manusia melalui proses penerapan hukum dan aturan bagi rakyatnya yang bisa berubah jalan yang lurus jika pemimpin menerapkan hanya hukum Allah.
atau jalan sesat yang menerapkan hukum selain hukum Allah, yaitu berupa hukum yang dibuat sesuai kepentingan mereka, maka akan memiliki konsekuensi dan risiko bagi setiap orang yang mengangkat dan mendukung pemimpin tersebut di akhirat kelak. Karena barang siapa yang tidak menerapkan hukum Allah dalam kehidupan sosial dan negara, maka mereka bisa termasuk dalam kategori sebagai orang kafir, zalim dan fasik sesuai surah Al-Maidah ayat 44 sampai dengan ayat 50 yang disampaikan pada narasi volume 1 sebelumnya. Respons mereka atas narasi di atas dari media digital. Ayat tersebut adalah penggalan dari Quran Surah Al-Isra, ayat 71 yang artinya, ingatlah suatu hari, yang pada hari itu, kami panggil tiap-tiap umat dengan pemimpinnya. Barang siapa yang diberikan kitab amalnya di tangan kanannya, maka mereka akan membaca kitabnya itu, dan mereka tidak akan dianiaya sedikitpun. Penjelasan, ingatlah suatu hari, yang pada hari itu, kami panggil tiap-tiap umat dengan pemimpinnya. Ayat ini mengingatkan tentang hari kiamat, di mana setiap umat akan dipanggil berdasarkan pemimpin mereka. Ini bisa merujuk pada nabi yang diikuti, kitab suci yang menjadi pegangan, atau pemimpin agama yang diikuti. Barang siapa yang diberikan kitab amalnya di tangan kanannya, pada hari itu, orang-orang yang beriman dan beramal soleh akan menerima kitab catatan amal mereka di tangan kanan mereka. Maka mereka akan membaca kitabnya itu, dan mereka tidak akan dianiaya sedikitpun. Menerima kitab di tangan kanan adalah tanda kebahagiaan. Mereka akan membaca catatan amal mereka dengan senang hati dan tidak akan dikurangi sedikitpun pahalanya. Terkait dengan konteks ayat ini merupakan bagian dari surat Al-Isra yang menjelaskan tentang berbagai peristiwa di hari kiamat dan pentingnya beriman serta beramal soleh. Ayat sebelumnya, ayat 70, berbicara tentang pemuliaan anak cucu Adam, dan ayat setelahnya, ayat 72, berbicara tentang orang-orang yang buta hati di dunia. Pesan utama ayat ini menekankan pentingnya mempersiapkan diri untuk hari perhitungan di akhirat dengan beriman dan beramal soleh. Memberikan penekanan pada keadilan Allah SWT yang tidak akan menzalimi siapapun di hari perhitungan. Tafsir Al-Quran menjelaskan. Ayat tersebut merujuk pada Quran Surah Al-Isra ayat 71 yang berbicara tentang hari kiamat ketika setiap umat akan dipanggil bersama pemimpinnya. Barang siapa yang menerima catatan amalnya di tangan kanan, akan membaca dengan gembira dan tidak akan dizalimi sedikitpun. Ayat ini tidak secara spesifik membahas pemimpin sekuler atau Pancasila, melainkan menekankan pentingnya mengikuti pemimpin yang benar di dunia, yang dalam konteks agama Islam merujuk pada pemimpin yang mengikuti ajaran Allah dan Rasul-Nya. Penjelasan lebih lanjut, ayat 71 dalam Quran Surah Al-Isra. Ayat ini menjelaskan bahwa pada hari kiamat, setiap umat akan dipanggil sesuai dengan pemimpin yang mereka ikuti di dunia. Mereka yang menerima catatan amal di tangan kanan akan berbahagia dan membacanya dengan tenang karena mereka tidak akan dizalimi sedikitpun. Pentingnya memilih pemimpin yang tepat. Ayat ini tidak secara langsung membahas pemimpin sekuler atau Pancasila. Namun, dalam konteks Islam, ayat ini menekankan pentingnya memilih pemimpin yang adil, yang mengikuti jalan Allah dan Rasul-Nya. Pemimpin sekuler. Dalam pandangan Islam, pemimpin sekuler adalah pemimpin yang tidak menjadikan agama sebagai landasan utama dalam pemerintahannya. Sedangkan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia juga memiliki pandangan yang berbeda dengan Islam dalam beberapa aspek. Jika seorang Muslim memilih untuk mengikuti pemimpin yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, maka hal ini bisa menjadi masalah dalam pandangan agama, karena mereka akan dipanggil bersama pemimpin tersebut di hari kiamat. Risiko memilih pemimpin yang salah. Ayat ini memberikan peringatan bahwa memilih pemimpin yang salah dapat membawa kerugian di akhirat, karena mereka tidak akan mendapatkan catatan amal di tangan kanan dan akan menghadapi siksa. Kesimpulan, ayat tersebut adalah peringatan tentang pentingnya mengikuti pemimpin yang benar di dunia, yang dalam konteks Islam berarti mengikuti ajaran Allah dan Rasul-Nya. Memilih pemimpin yang salah, seperti pemimpin sekuler atau yang tidak sejalan dengan nilai-nilai Islam, dapat membawa kerugian di akhirat. Pernyataan tersebut merujuk pada ayat Al-Quran Surat Al-Isra ayat 71 yang menjelaskan tentang hari kiamat di mana setiap umat akan dipanggil bersama pemimpinnya.
Bagi mereka yang menerima catatan amal di tangan kanan, mereka akan berbahagia dan membacanya tanpa ada sedikit pun kezaliman. Namun, jika seseorang dipimpin oleh selain pemimpin yang ditentukan Allah dan mendukung sistem selain hukum Allah, maka ia bisa jadi termasuk orang yang merugi dan akan menerima catatan amal di tangan kiri, yang berarti akan mendapat azab. Ayat ini seringkali ditafsirkan sebagai dukungan terhadap kepemimpinan Islam dalam bentuk negara khilafah atau emirat Islam. Penjelasan lebih lanjut. Surat Al-Isra ayat 71 menjelaskan tentang hari kiamat di mana setiap umat akan dipanggil bersama pemimpinnya. Ayat ini memberikan gambaran bahwa setiap kelompok manusia akan dipanggil berdasarkan pemimpin yang mereka ikuti di dunia. Penerimaan catatan amal di tangan kanan ini adalah pertanda kebahagiaan dan keberhasilan di akhirat. Orang yang menerima catatan amal di tangan kanan akan membaca kitab amalannya dengan penuh kegembiraan dan tidak akan dizalimi sedikitpun. Penerimaan catatan amal di tangan kiri ini adalah pertanda kesengsaraan dan kerugian di akhirat. Orang yang menerima catatan amal di tangan kiri akan menyesal dan merasakan azab yang pedih. Kepemimpinan dalam Islam. Ayat ini seringkali ditafsirkan sebagai dukungan terhadap kepemimpinan Islam dalam bentuk negara khilafah atau emirat Islam. Pemimpin sekuler. Tafsir ayat ini juga menyeratkan bahwa kepemimpinan yang tidak berdasarkan hukum Allah, seperti pemimpin sekuler atau yang berlandaskan Pancasila, dianggap tidak sesuai dengan ajaran Islam dan berpotensi membawa kerugian di akhirat. Surat Al-Maidah ayat 44-50. Ayat-ayat ini berbicara tentang hukum Allah dan kewajiban menjalankan syariatnya. Penting untuk dicatat bahwa tafsir ayat-ayat Al-Quran bisa berbeda-beda, dan pemahaman terhadap ayat-ayat tersebut sangat bergantung pada konteks dan perspektif penafsir. Komentar atas respons mereka. Dari respons yang disampaikan oleh mereka tampaknya masih bersifat ambiguity hanya untuk membela pemahaman mereka karena tidak berdasarkan ayat Quran yang sebenarnya, bahkan selalu mengarahkan agar pemahaman Quran hanya jika sesuai dengan kepentingannya meskipun kalimat ayat tersebut jelas dan muhkamat. Semua responsnya tidak ada yang fokus pada masalah kewajiban tentang penerapan hukum Allah saat kehidupan di dunia dengan konsep kepemimpinan emirat Islam dan khalifah, sepertinya tetap mendukung negara dengan sistem sekuler. Demikianlah narasi ini dibahas sebagai wacana dalam memberikan pencerahan atas pentingnya penerapan hukum Allah dalam setiap aspek kehidupan yang dilakukan oleh pemimpin, baik dalam skala lingkup keluarga, sosial, negara, dan global sedunia. Agar kita benar-benar mendapat petunjuk dari Allah serta terhindar dari konsekuensi atas nasib kehidupan di akhirat kelak. Amin. Narasi ke-9. Tentang manusia tidak akan mendapat pemimpin yang dapat memberikan petunjuk selain pemimpin yang ditentukan kelak oleh Allah yang menerapkan hukum Allah. Dan kamu akan melihat matahari ketika terbit, condong dari gua mereka ke sebelah kanan, dan bila matahari terbenam menjauhi mereka ke sebelah kiri sedang mereka berada dalam tempat yang luas dalam gua itu. Itu adalah sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk. Dan barang siapa yang disesatkannya, maka kamu tidak akan mendapatkan seorang pemimpin pun yang dapat memberi petunjuk kepadanya. Penjelasan ayat ini adalah bahwa Allah akan selalu memberikan petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki, yang berarti akan selalu mengikuti para pemimpin yang benar yang mengikuti semua hukum yang telah ditentukan Allah dalam kitab-Nya. Dan siapa yang dibiarkan sesat maka tidak akan mendapatkan seorang pemimpin pun yang dapat memberikan petunjuk jalan yang benar kepadanya selain pemimpin yang memberikan jalan yang sesat dengan pemimpin sekuler yang melarang dan menolak penerapan hukum Allah dalam negara dan membentuk pemerintahan dengan kepemimpinan sekuler bukan dalam bentuk emirat Islam dan khalifah. Referensi Quran ayat 17 surah Al-Kahf. Wa tarosi syamsa isa tola'at azawaru angkafihim zatal yamini wa iza gorobat takriduhum zatasi shimali wa hamfi fajwatim minha zalika min ayatil may yahdillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falam tajidalahu waliyam mursyida. Dan kamu akan melihat matahari ketika terbit, condong dari gua mereka ke sebelah kanan, dan bila matahari terbenam menjauhi mereka ke sebelah kiri sedang mereka berada dalam tempat yang luas dalam gua itu. Itu adalah sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk. Dan barang siapa yang disesatkannya, maka kamu tidak akan mendapatkan seorang pemimpin pun yang dapat memberi petunjuk kepadanya.
Respons mereka atas narasi di atas dari media digital. Ayat yang Anda sebutkan adalah bagian dari surat Al-Kahfi ayat 17 dalam Al-Quran. Ayat ini menggambarkan bagaimana matahari terbit dan terbenam, menyinari gua tempat Ashabul Kahfi penghuni gua berada, serta bagaimana mereka berada dalam kondisi yang ajaib di dalam gua tersebut. Ayat ini juga menegaskan bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah atas kehendak dan kekuasaan Allah, dan barang siapa yang diberi petunjuk olehnya, maka dialah yang akan mendapatkan petunjuk. Berikut adalah terjemahan lengkap dari surat Al-Kahfi ayat 17. Dan kamu akan melihat matahari ketika terbit, condong dari gua mereka di sebelah kanan, dan bila matahari terbenam menjauhi mereka di sebelah kiri sedang mereka berada dalam tempat yang luas dalam gua itu. Itu adalah sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk. Dan barang siapa yang disesatkannya, maka kamu tidak akan mendapatkan seorang pemimpin pun yang dapat memberi petunjuk padanya. Penjelasan lebih lanjut. Matahari yang condong. Ayat ini menggambarkan bagaimana matahari tidak menyinari langsung gua Ashabul Kahfi. Saat terbit, sinarnya condong ke kanan, dan saat terbenam, menjauhi mereka ke kiri. Ini menunjukkan bahwa gua tersebut memiliki posisi yang unik sehingga cahaya matahari tidak langsung masuk ke dalam gua secara menyengat. Tempat yang luas dalam gua. Meskipun berada di dalam gua, mereka memiliki tempat yang luas. Ini mengindikasikan bahwa gua tersebut bukanlah gua yang sempit, tetapi cukup besar untuk mereka tinggali dalam waktu yang lama. Tanda-tanda kekuasaan Allah. Ayat ini menegaskan bahwa segala sesuatu yang terjadi pada Ashabul Kahfi adalah bukti nyata dari kekuasaan Allah. Peristiwa mereka yang luar biasa ini menjadi pelajaran bagi manusia untuk merenungkan kebesaran dan kekuasaan Allah. Petunjuk dan kesesatan. Ayat ini juga menyoroti bahwa manusia memiliki pilihan untuk menerima petunjuk Allah atau tersesat. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka ia akan mendapatkan hidayah dan kebaikan, sedangkan barang siapa yang disesatkan, ia tidak akan menemukan pemimpin yang dapat membimbingnya. Ayat ini merupakan salah satu bagian penting dari kisah Ashabul Kahfi yang terdapat dalam surat Al-Kahfi, yang memberikan pelajaran tentang keimanan, kekuasaan Allah, dan pentingnya mencari petunjuk darinya. Ayat tersebut menjelaskan tentang fenomena alam di sekitar gua tempat Ashabul Kahfi penghuni gua yang sedang tidur, dan bagaimana matahari terbit dan terbenam tidak langsung menyinari mereka secara penuh, melainkan condong atau melewati mereka, yang merupakan tanda kekuasaan Allah. Ayat ini juga menegaskan bahwa hanya Allah yang memberikan petunjuk, dan barang siapa yang disesatkan, tidak akan ada yang bisa menolongnya. Penjelasan lebih lanjut mengenai ayat ini adalah bahwa Allah akan selalu memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya, yang berarti akan selalu mengikuti para pemimpin yang benar yang mengikuti semua hukum yang telah ditentukan Allah dalam kitab-Nya. Sebaliknya, mereka yang dibiarkan sesat tidak akan mendapatkan seorang pemimpin pun yang dapat memberikan petunjuk kepada jalan yang benar, kecuali pemimpin yang menawarkan jalan yang sesat dengan ideologi sekuler yang melarang penerapan hukum Allah dalam negara dan membentuk pemerintahan sekuler, bukan dalam bentuk emirat Islam atau khilafah. Penjelasan lebih detail. Fenomena alam. Ayat tersebut menggambarkan matahari yang terbit dan terbenam tidak langsung menyinari gua tempat Ashabul Kahfi, melainkan condong atau melewati mereka. Hal ini menunjukkan kekuasaan Allah dalam mengatur alam semesta dan menjaga mereka dari panas matahari. Petunjuk Allah. Ayat ini menegaskan bahwa hanya Allah yang memberikan petunjuk. Siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka ia akan mengikuti jalan yang benar dan mendapatkan bimbingan dari pemimpin yang saleh. Kesesatan. Sebaliknya, siapa yang dibiarkan sesat oleh Allah, maka ia tidak akan mendapatkan pemimpin yang dapat membimbingnya ke jalan yang benar. Mereka akan terjerumus pada pemimpin yang menawarkan jalan yang sesat, seperti pemimpin sekuler yang menolak penerapan hukum Allah. Pemimpin sekuler. Pemimpin sekuler adalah pemimpin yang menjalankan pemerintahan berdasarkan prinsip-prinsip sekularisme, yaitu pemisahan antara agama dan negara. Mereka menolak penerapan hukum agama dalam sistem pemerintahan dan cenderung menggunakan Pancasila sebagai dasar negara. Emirat Islam, Khilafah. Emirat Islam atau Khilafah adalah sistem pemerintahan yang berdasarkan pada hukum Islam, di mana Al-Quran dan Sunnah menjadi dasar dalam menjalankan roda pemerintahan.
Pemimpin dalam sistem ini adalah khalifah yang dipilih berdasarkan kriteria agama. Ayat ini memberikan pelajaran bahwa petunjuk Allah sangat penting dalam kehidupan, dan hanya Allah yang memiliki kuasa untuk memberikan petunjuk tersebut. Kita harus berpegang teguh pada ajaran agama dan mengikuti pemimpin yang benar agar terhindar dari kesesatan. Komentar atas respons mereka. Dari respons yang disampaikan oleh mereka tampaknya masih bersifat ambiguiti hanya untuk membela pemahaman mereka karena tidak berdasarkan ayat Quran yang sebenarnya, bahkan selalu mengarahkan agar pemahaman Quran hanya jika sesuai dengan kepentingannya meskipun kalimat ayat tersebut jelas dan muhkam. Sehingga bagi manusia yang hidup di zaman ini di mana mayoritas bentuk pemerintahan adalah sekuler akan sangat sulit untuk mendapatkan pemimpin yang tidak menyesatkan karena mereka tidak berpegang pada penerapan hukum Allah. Sehingga umat Islam secara individual harus tidak mengakui dan mendukung kepemimpinan mereka yang akan berakibat termasuk kelompok orang yang mengikuti pemimpin syaitan yang membawa manusia dibiarkan mengikuti jalan kesesatan. Semua responsnya tidak ada yang fokus pada masalah kewajiban tentang penerapan hukum Allah saat kehidupan di dunia dengan konsep kepemimpinan Emirat Islam dan Khalifah, sepertinya tetap mendukung negara dengan sistem sekuler. Demikianlah narasi ini dibahas sebagai wacana dalam memberikan pencerahan atas pentingnya penerapan hukum Allah dalam setiap aspek kehidupan yang dilakukan oleh pemimpin, baik dalam skala lingkup keluarga, sosial, negara, dan global sedunia. Agar kita benar-benar mendapat petunjuk dari Allah serta terhindar dari konsekuensi atas nasib kehidupan di akhirat kelak. Amin. Narasi ke-10 tentang Fir'aun yang menuduh Nabi Musa sebagai pemimpin dari kelompok tukang sihir yang mendapat PETUNJUKSEBAGAI pengikut Nabi Musa. Berkata Fir'aun, apakah kamu telah beriman kepadanya Musa sebelum aku memberi izin kepadamu sekalian? Sesungguhnya ia adalah pemimpinmu yang mengajarkan sihir kepadamu sekalian. Maka sesungguhnya aku akan memotong tangan dan kaki kamu sekalian dengan bersilang secara bertimbal balik, dan sesungguhnya aku akan menyalib kamu sekalian pada pangkal pohon kurma, dan sesungguhnya kamu akan mengetahui siapa di antara kita yang lebih pedih dan lebih kekal siksanya. Konteks ayat ini adalah Fir'aun telah menuduh Nabi Musa sebagai pemimpin dari orang-orang para tukang sihir yang menjadi beriman karena mengikuti petunjuk Nabi Musa dengan mengancam akan menyalib mereka dengan cara memotong kaki dan tangannya secara silang. Karena mengikuti Nabi dianggap oleh Fir'aun sebagai upaya menerapkan hukum Allah, khususnya terkait Nabi Musa adalah hukum dalam kitab Taurat yang akan menghambat penerapan hukum jahiliyah yang dibuat oleh Fir'aun kepada penduduknya. Jadi secara prinsip setiap upaya untuk menerapkan hukum Allah memang akan selalu menghadapi tantangan, termasuk pada masa sekarang di mana penguasa sekuler selalu menghalangi setiap upaya penerapan hukum Allah dalam negara, serta menolak segala bentuk konsep kepemimpinan dalam Islam seperti Amirul Mukminin dalam bentuk negara Emirat Islam dan Khalifah dalam kepemimpinan skala global. Dalam konteks sekarang pun sebenarnya umat Islam terutama para ulama yang jujur dalam pemahaman Islamnya harus tetap berjuang dalam upaya menegakkan hukum Allah melalui bentuk negara Emirat Islam dan Khalifah global sehingga umat Islam bukan hanya tinggal nama, karena tujuan penciptaan manusia adalah untuk menjadi khalifah di bumi dengan tugas utama menerapkan semua hukum yang telah ditentukan oleh Allah. Referensi Quran ayat 71 Surah Taha. Qala amantum lahu qabla an azana lakum innahu lakabirukumulasi alamakum sihar falau qatiana aydiyakum wa arjulakum min khilafin wa law salibanakum fi juzu'in nakhli wa latalamunna ayuna asyadu azaba wa aqwa. Berkata Fir'aun, apakah kamu telah beriman kepadanya, Musa, sebelum aku memberi izin kepadamu sekalian? Sesungguhnya ia adalah pemimpinmu yang mengajarkan sihir kepadamu sekalian. Maka sesungguhnya aku akan memotong tangan dan kaki kamu sekalian dengan bersilang secara bertimbal balik, dan sesungguhnya aku akan menyalib kamu sekalian pada pangkal pohon kurma, dan sesungguhnya kamu akan mengetahui siapa di antara kita yang lebih pedih dan lebih kekal siksanya. Respons mereka atas narasi di atas dari media digital. Ayat tersebut adalah potongan dari surat Taha ayat 71 yang berbunyi, berkata Fir'aun, apakah kamu telah beriman kepadanya Musa sebelum aku memberi izin kepadamu sekalian?
Sesungguhnya ia adalah pemimpinmu yang mengajarkan sihir kepadamu sekalian. Maka sesungguhnya aku akan memotong tangan dan kaki kamu sekalian dengan bersilang secara bertimbal balik, dan sesungguhnya aku akan menyalib kamu sekalian pada pangkal pohon kurma, dan sesungguhnya kamu akan mengetahui siapa di antara kita yang lebih pedih dan lebih kekal siksanya. Penjelasan. Ayat ini menggambarkan reaksi Firaun ketika melihat para tukang sihirnya beriman kepada Nabi Musa. Firaun marah dan menuduh Musa sebagai pemimpin mereka yang mengajarkan sihir. Ia mengancam akan memotong tangan dan kaki mereka secara bersilang, kemudian menyalib mereka pada pohon kurma. Firaun juga menantang mereka untuk membuktikan siapa yang siksanya lebih pedih dan kekal, apakah siksa Firaun atau siksa dari apa yang mereka yakini. Konteks ayat. Ayat ini merupakan bagian dari kisah Nabi Musa dan Firaun dalam Al-Quran. Firaun, yang mengaku dirinya Tuhan, merasa terancam dengan dakwah Nabi Musa yang menyerukan untuk menyembah Allah semata. Ia mencoba berbagai cara untuk melemahkan dakwah tersebut, termasuk dengan mengadakan pertemuan para tukang sihir untuk mengadu kekuatan dengan Nabi Musa. Namun, para tukang sihir justru beriman kepada Allah setelah menyaksikan mukjizat Nabi Musa. Benar, dalam kisah Nabi Musa dan Firaun, Firaun menuduh Musa sebagai pemimpin penyihir yang menyesatkan pengikutnya. Firaun bahkan mengancam akan menyalib mereka sebagai hukuman karena mengikuti Musa dan ajaran kitab Taurat yang dianggap bertentangan dengan hukum Firaun. Hal ini menunjukkan bahwa upaya penerapan hukum Allah, termasuk dalam konteks kenabian, selalu menghadapi tantangan dari penguasa yang zalim. Penjelasan lebih lanjut, tuduhan sebagai penyihir. Firaun menganggap mukjizat yang ditunjukkan oleh Nabi Musa seperti tongkat yang berubah menjadi ular sebagai sihir belaka, dan para pengikut Musa yang beriman juga dituduh sebagai tukang sihir. Ancaman hukuman. Firaun mengancam akan memotong tangan dan kaki secara bersilang sebagai hukuman bagi siapa saja yang mengikuti ajaran Musa. Konflik hukum. Hukum yang dibawa oleh Nabi Musa termasuk dalam kitab Taurat bertentangan dengan hukum yang diterapkan oleh Firaun yang merupakan hukum jahiliyah. Penolakan pemimpin Islam. Penolakan terhadap upaya penerapan hukum Allah, termasuk konsep kepemimpinan seperti khalifah, seringkali terjadi karena adanya penguasa sekuler atau yang berpegang pada ideologi lain yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Pelajaran dari sejarah. Kisah Nabi Musa dan Firaun memberikan pelajaran bahwa upaya penerapan hukum Allah akan selalu menghadapi tantangan dari penguasa yang zalim dan berpegang pada prinsip-prinsip yang bertentangan dengan kebenaran. Inti dari cerita ini adalah bagaimana Nabi Musa diperangi oleh Firaun karena keyakinannya pada Allah dan penerapan hukumnya, yang dianggap sebagai ancaman terhadap kekuasaan Firaun dan hukum jahiliyah yang ia terapkan. Tuduhan Firaun terhadap Musa sebagai pemimpin tukang sihir yang menyesatkan, serta ancaman hukuman berat bagi pengikut Musa, mencerminkan upaya untuk menghalangi penyebaran ajaran Allah dan penerapan hukumnya. Poin-poin penting. Tuduhan Firaun. Firaun menuduh Nabi Musa dan para tukang sihir yang beriman sebagai komplotan yang berusaha merebut kekuasaan dengan dalih agama. Ancaman hukuman. Firaun mengancam akan memotong tangan dan kaki secara bersilang bagi siapa saja yang mengikuti Nabi Musa. Tujuan Firaun. Firaun ingin mempertahankan kekuasaannya dan hukum jahiliyah yang telah ia terapkan. Penerapan hukum Allah. Kisah ini menggambarkan perjuangan Nabi Musa dalam menerapkan hukum Allah dan menghadapi tantangan dari penguasa yang zalim. Relevansi dengan masa kini. Kisah ini juga relevan dengan situasi saat ini, di mana umat Islam seringkali menghadapi tantangan dalam menerapkan hukum Allah, termasuk dalam bentuk negara atau kepemimpinan. Pentingnya perjuangan umat Islam. Umat Islam, khususnya ulama, diharapkan untuk terus berjuang menegakkan hukum Allah, termasuk dalam bentuk negara Islam, Emirat Islam, dan Khalifah untuk mewujudkan tujuan penciptaan manusia sebagai Khalifah di bumi. Analogi dengan masa kini. Kisah Nabi Musa dan Firaun dapat dilihat sebagai analogi dari situasi saat ini, di mana Firaun mewakili penguasa sekuler atau pihak-pihak yang menentang penerapan hukum Allah. Nabi Musa mewakili para ulama dan tokoh agama yang berjuang menegakkan hukum Allah.
Tukang sihir yang beriman, mewakili umat Islam yang mengikuti ajaran Allah dan berjuang menegakkan hukumnya. Hukum jahiliyah, mewakili sistem hukum yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Kesimpulan, kisah Nabi Musa dan Fir'aun memberikan pelajaran tentang perjuangan menegakkan kebenaran dan hukum Allah, serta pentingnya persatuan umat Islam dalam menghadapi tantangan. Komentar atas respons mereka. Dari respons yang disampaikan oleh mereka tampaknya masih bersifat ambiguity, hanya untuk membela pemahaman mereka karena tidak berdasarkan ayat Quran yang sebenarnya, bahkan selalu mengarahkan agar pemahaman Quran hanya jika sesuai dengan kepentingannya meskipun kalimat ayat tersebut jelas dan muhkam. Semua responsnya tidak ada yang fokus pada masalah kewajiban tentang penerapan hukum Allah saat kehidupan di dunia dengan konsep kepemimpinan Emirat Islam dan Khalifah, sepertinya tetap mendukung negara dengan sistem sekuler. Demikianlah narasi ini dibahas sebagai wacana dalam memberikan pencerahan atas pentingnya penerapan hukum Allah dalam setiap aspek kehidupan yang dilakukan oleh pemimpin, baik dalam skala lingkup keluarga, sosial, negara, dan global sedunia. Agar kita benar-benar mendapat petunjuk dari Allah serta terhindar dari konsekuensi atas nasib kehidupan di akhirat kelak. Amin.